Halo saudara, apa kabar? Ibu RT bersama Kakak ini di sini. kita muncul lagi di depan layar kalian. So, saudara-saudara, ini kita sekarang ini lagi nongkrong di kafe. Kita lagi makan siang lah. Karena kita mau yang simple-simple saja, makanya kita cuma datang ke kafe sini. Ini pas gedungnya baku lengket dengan kita punya hotel di sebelah. Jadi dekat sekali karena ternyata banyak juga dari kalian yang kasih perhatian ke kita dan juga banyak yang belum mengerti tentang operasi Mami Makeover ini ya. Jadi kita mau lebih menjawab kalian punya pertanyaan-pertanyaan ataupun mungkin kayak kritikan, masukan-masukan dari kalian di kita punya postingan-postingan di Facebook, Instagram, dan YouTube ya. Oke, nanti kayaknya mungkin kita pindah boleh. Kita sudah kembali ke hotel, sudah di kamar lagi. Ini by the way, aduh sorry saya penampilan kayak begini. Saya lupa tadi mau lanjutkan vlog ini. Jadi vlog kali ini nih saya mau menanggapi saja kalian punya komen-komen dari ibu, bapak, saudara-saudara yang komen di kita punya postingan di Facebook, di Instagram, di YouTube tentang kita punya perjalanan operasi plastik ini. Lucu, ada yang bilang kita itu tidak bersyukur lah, ada yang bilang kita ini operasi muka lah, ada yang bilang kita operasi kasih besar payudara lah. Ternyata mungkin yang komen tuh tidak nonton isi kontennya kayak bagaimana, jadi cuma lihat judul langsung komen. Bisa dimengerti karena kan beda kepala, beda pemikiran, beda wawasan ya. Jadi beda pendapat juga, jadi kita bisa mengerti. Kita juga kita juga walaupun kita berdua sama-sama satu kamar, kita dua juga pasti beda pendapat, beda pikiran. Walaupun pendapat untuk operasi plastik ini sama ya. Begitu. Kebanyakan sih ibu-ibu ya, ibu-ibu yang menunjukkan kepedulian mereka kepada kita, mungkin takut kita kenapa-kenapa, takut hasil operasinya kayak bagaimana atau ada juga yang salah paham dengan kita punya operasi ini. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu operasi plastik Mami Makeover, nih kalian bisa lihat tuh. Jadi ini artinya, bisa baca ya gitu Di sini. Yes, jadi itu artinya ya saudara-saudara. Dan mungkin kebanyakan dari kalian yang kayak kita bilang operasi plastik tuh langsung kalian pikirannya tuh langsung di muka, hidung atau tidak, bibir, dagu, pokoknya muka yang berubah. Kalian pikirnya tuh langsung kita punya muka berubah jadi muka-muka orang Korea gitu. Atau payudara tapi pakai implan. Iya, atau kalian pikir payudara tapi kita jadi tambah implan di dalam jadi besar. Orang kalau Kasa juga gitu sih kalau bicara operasi plastik, pasti dulunya pasti pikiran pertama tuh di muka. Kalau tidak operasi yang masukkan sesuatu ke dalam silikon tubuh atau implan kayak gitu ya. Gitu. Nah, memang kita juga dulu sebelum kita mempelajari tentang operasi plastik, kita cuma asal tahu operasi plastik berarti ada hubungannya dengan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Ternyata artinya operasi plastik itu tidak begitu, saudara-saudara ya. Luas sekali. Jadi kalian bisa lihat di sini tuh. Jadi itu artinya operasi plastik ya. Jadi operasi plastik tuh bukan baru-baru sekarang, saudara-saudara, sudah lama sekali. Cuman mungkin karena sekarang ini baru ada yang namanya teknologi kayak media sosial dan segala macam. Jadi kita baru-baru dapat pengetahuan tambahan tentang operasi plastik ini. Jadi buat yang komen bilang Ibu RT dengan Kakak Ina ini operasi muka, kita tidak operasi muka ya. Jadi kalian lihat ini kita punya muka masih begini. Harusnya kita operasi muka. Harusnya gitu ya, karena banyak juga yang bilang kita jelek. Jadi harusnya kita operasi muka, tapi puji Tuhan sejauh ini muka aman ya, maksudnya kita tidak merasa terganggu dengan muka. Kita lebih merasa terganggu dengan bentuk pos badan. Kita lebih fokus ke kita punya bentuk badan ya, karena kita punya, kalau untuk muka sih kita pede-pede aja gitu, saudara. Kita percaya diri dengan kita punya muka, walaupun mungkin ada beberapa dari orang-orang yang mungkin tidak suka sama kita, bilang kita jelek, muka orang kampung lah, muka pembantu lah, segala macam. Itu tidak masalah buat kita, itu pendapat kalian, terserah. Yang penting yang ngomong senang, ya udahlah, ambil saja itu kata-kata ya. Kalau kayak payudara dengan perut ini memang agak mengganggu buat kita, makanya kita ambil tindakan ini. Itu pun kita ambil tindakan ini juga kita memutuskan sampai akhirnya kita putuskan untuk bisa mau operasi ini juga bukan yang kayak kita baru cari tahu tentang ini langsung operasi. Tidak begitu. Jadi
kita pastinya sudah cari tahu sampai sedetail mungkin, sampai dengan efek sampingnya kayak bagaimana ini, atau apalagi resiko-resikonya kayak gimana kalau kita operasi kayak gitu toh. Pastinya kita sudah cari tahu tempat-tempat yang paling bagus untuk kita bisa datangi kayak gitu. Kita sudah cari tahu informasi yang banyak sekali tentang operasi ini, karena ini ya namanya menyangkut dengan kita punya tubuh. Kita pasti mau yang terbaik gitu kan, tidak mau yang abal-abal, karena kita tidak mau terjadi yang tidak diinginkan gitu, saudara-saudara. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau tentang yang kayak gitu. Itu juga kenapa kita datang sampai di Korea sini, karena ya memang yang terbaik itu ada di sini. Saya kira semua orang tahu ya, tempat operasi plastik terbaik itu ada di Korea gitu. Jadi kita datang memang di sarangnya lah gitu, istilahnya, istilah kasarnya kayak gitu. Makanya kita pilih juga ini View Plastic Surgery ini juga karena dia juga reviewnya yang terbaik dari semua tempat operasi plastik yang ada di sini ya, yang kita tahu kayak gitu. Dan juga dokter-dokter yang tangani kita semua di View itu dokter-dokter ahli semua pastinya, karena ya bahkan pemilik kliniknya sendiri pun dia dokter yang ini bedah kita punya payudara ini, dia sendiri pun yang turun tangan. Jadi kalau misalnya kalian jualan nih, kalian mau jual ke orang lain, pasti untuk nama baik kalian pasti kalian mau kasih yang terbaik ya kan, saudara-saudara. Jadi sama halnya dengan dokter-dokter yang melakukan bedah plastik di kita punya tubuh ini. Jadi pasti mereka berusaha untuk berikan yang terbaik, dan mereka juga bukan baru 1-2 kali lakukan operasi ini ya, sudah ribuan kali ya. Jadi bukan baru di kita ini, jadi kita kayak kelinci percobaan, tidak begitu. Jadi kalian tidak perlu terlalu khawatir, tidak ibu-ibu yang mungkin ya ampun, mungkin mereka sudah anggap kita nih sebagai anaknya mereka, jadi pikir ya ampun bagaimana nih kalau nanti terjadi sesuatu ke Ibu RT sama Kakak Ina. Tenang, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Pokoknya kita sudah cari tahu semua, kita sudah kenalan dengan dokter-dokter semua, kita sudah berkonsultasi dengan semua dokter yang tangani kita, dan mereka semua itu sudah berpengalaman, mereka sudah punya sertifikat board certificate. Iya, sudah ada board sertifikatnya yang menyatakan kalau mereka itu memang ahli di bidangnya begitu, saudara-saudara. Ada yang bilang kayak kita tidak bersyukur dan kayak merubah ciptaan Tuhan kayak gitu-gitu. Bagaimana ya bilangnya Kakak Ina? Sebenarnya kalau tidak bersyukur iya sih. Iya ya, kita tidak bersyukur ya. Ya, kalau kau bersyukur kau tidak akan ganti apapun gitu. Bersyukur kan artinya kayak menerima saja gitu. Pokoknya tapi tidak mengeluh atau tidak protes gitu. Saya rasa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bersyukur gitu. Saya juga rasanya kayak gitu sih. Maksudnya dalam hal luas ya, bersyukur itu ya. Kalau jangan cuman karena kalian lihat kita rubah, kita punya diri, akhirnya kalian langsung judge kita. Kalian hakimi kita, bilang kita ini tidak bersyukur. Saya kasih contoh ya. Kok tidak bersyukur, kok operasi plastik, kok merubah ciptaan Tuhan, tapi saya pakai whitening. Nah, itu kira-kira saya pakai krim, lotion, pokoknya perawatan tubuh yang mengandung whitening. Ini contoh simpel saja. Yang paling simpel, ya. Saya pakai whitening, apakah saya bersyukur punya kulit hitam? Terus kalau kau bilang, saya punya gigi miring nih, saya pakai behel, apakah saya bersyukur? Saya terima pemberian Tuhan. Terus kalau masalah kan orang juga kayak permasalahkan tidak bersyukur karena itu beresiko buat kau diri. Buat diri sendiri. Ya, tidak usah kasih contoh panjang lebar, kita pakai whitening aja. Yes. Gini kan, kayak saya bilang, kau operasi plastik, kau tidak bersyukur, kau merubah ciptaan Tuhan. Tapi saya ngomong kayak begini, krim muka saya pakai whitening, lotion saya pakai whitening, saya punya sunscreen pakai whitening, segala sesuatu produk kecantikan yang saya pakai di dalam tubuh itu pakai whitening. Yes, ada kandungan kimianya. Mungkin orang pikir, kok bikin operasi plastik resiko besar, kok bisa mati. Orang tidak pikir, pakai whitening, kita konsumsi whitening itu mengandung merkur. Merkuri ya kan? Merkuri itu sangat berbahaya bagi kulit. Bisa menyebabkan kanker kulit, bahkan ada yang nekat kayak beli krim-krim whitening. Kita dulu pakai krim whitening yang beli dari pasar yang tidak tahu ini siapa yang bikin, apa saja di dalam, sampai kulit jadi tipis. Tapi itu dulu orang tidak bilang, kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur, orang puji, orang bilang tambah putih, tambah cantik. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kesimpulannya bukan masalah kita tidak bersyukur atau berubah. Cuman karena mungkin di bayangan kalian ini operasi plastik itu kayaknya terlalu
ngeri aja gitu di bayangannya karena mereka. Operasi. Karena bunyinya kata-katanya tuh operasi plastik. Jadi kayak di bayangan orang-orang itu, wow ini betul-betul kayak dia rubah ciptaan Tuhan, betul-betul dirubah itu ciptaan Tuhan ya, rubah badannya atau mukanya kayak gitu. Padahal kan ini juga kayak operasi plastik kayak yang kita lakukan Mami Makeover ini kan artinya kan ya kita kasih kencang payudara, terus juga kita potong kulit perut. Itu juga cuman untuk ini aja sih, saudara-saudara, mengembalikan kita punya tubuh yang sebelumnya, yang Tuhan ciptakan sebelumnya, sebelum punya anak gitu kan, sebelum hamil dan melahirkan. Karena kan kita hamil otomatis kita punya perut melar karena ada kehidupan lain di dalam. Nah setelah hamil, kalau mungkin orang yang sudah pernah diet atau ada program-program khusus yang untuk menurunkan berat badan, pasti punya pengalaman yang kayak, sebelumnya dari 100 kilo jadi 40 kilo. Pasti kalian ada pengalaman di mana lemaknya itu hilang tapi perutnya masih menggantung. Nah jadi itu yang dibuang saudara-saudara ya, bukan yang kayak betul-betul 100% perutnya diangkat dan diganti dengan perut plastik, tidak begitu ya. Jadi cuman yang memang yang berlebihan yang dibuang gitu saudara-saudara. Kayak liposuction juga, ya itu juga lemaknya disedot kayak gitu. Itu juga kan karena berlebihan di badan, dan segala sesuatu yang berlebihan bukannya tidak baik ya saudara-saudara. Ya, makanya yang itu saja, jadi itu yang kita get rid, mau menghilangkan. Yang mau dihilangkan atau dikembalikan ke bentuk semula gitu. Jadi kalau bilang masalah bersyukur tidak bersyukurnya, kayaknya semua orang sama lah ya. Jadi mungkin dari kasus ini juga kita juga bisa sama-sama belajar gitu. Mungkin kayak adik-adik. Kalau saya sih tidak masalah dibilangnya tidak bersyukur. Iya, saya juga sebenarnya saya tidak masalah. Yang saya permasalahkan itu orang punya pengertian yang salah, terus orang bangun opini. Seakan-akan kayak kita ini sudah, bukan kayak kita tuh, jadi mereka tuh sebenarnya salah paham. Salah paham dipikirnya tuh kita mungkin ganti kayak misalnya pakai implan, terus kayak misalnya atau mungkin karena kita punya perut hitam ganti dan perut putih berjahit tambal gitu. Ya itu makanya gini, yang bikin saya agak merasa ini tuh tidak adil begitu, kalau kita operasi kemudian kita dijadikan kayak orang bilang pokoknya kita jadi negatif gitu. Apapun yang pokoknya kayak sudah dikasih Tuhan kayak begitu kok masih diganti. Sementara standar kecantikan kita di Indonesia masih yang kulit putih, dimana kita punya sebagian besar manusia wanita di Indonesia tuh yang berkulit hitam atau gelap seperti kami atau sawo matang, yang dimana hampir semua perempuan, bahkan kalau kita di Indonesia kita mau cari lotion, mau cari krim muka, produk-produk kecantikan yang tidak pakai pemutih itu tidak ada. Kenapa kita tidak bilang ke tetangga kita atau bilang ke diri sendiri, saya saja masih pakai ini? Itu bahaya loh. Bahaya mungkin sekali. Karena orang pikir kalau operasi kan pakai pisau gitu. Pakai pisau dibuka, jadi bisa kemungkinan mati tuh lebih besar mungkin kan. Jadi kayak lebih membahayakan tubuh. Padahal orang tidak pikir dengan kita pakai yang pemutih misalnya, itu secara pelan-pelan kita tuh kayak merusak kita punya sel-sel jaringan-jaringan kulit dan bisa menimbulkan kanker kulit. Yes, kayak suntik putih dan segala macam itu kan juga tidak baik buat tubuh ya. Kayak untuk ginjal itu tidak sehat. Dan iya, of course. Saya kayak baca-baca orang komentar tuh saya jadi kayak yang gila ya, kita tuh kayak cepat sekali gitu judge orang kayak. Iya, makanya itu saya bilang beda kepala, beda wawasan, beda pikiran itu bisa dimengerti, karena semakin dewasa kita pasti lebih bisa mengerti situasi setiap orang ya. Orang ini kenapa dia bisa komen kayak gini, mungkin karena wawasannya kurang tentang hal ini. Dan orang ini mungkin itu tidak masalah. Tidak semua buat kita. Orang kita punya wawasan yang luas, kita juga tidak punya wawasan kita yang juga luas. Dulunya kita sama aja mungkin dengan yang komen, karena ya kita juga tidak cari tahu banyak tentang banyak hal gitu. Nah semakin kesini kan kita juga semakin dewasa, semakin harus tahu banyak hal, apalagi setelah kita punya anak, kita harus banyak belajar tentang hal-hal baru. Jadi makanya kita juga belajar jadi lebih dewasa lah ya, untuk kayak menghadapi komen-komen kayak gini juga kita sudah lebih santai aja sebenarnya saudara-saudara. Cuman untuk supaya kita sama-sama belajar nih, maksudnya di sini mungkin buat saudara-saudara yang mungkin yang komen juga mungkin adik-adik SMP, SMA, ya kita jadinya dari sini kalian bisa belajar juga. Kalau nanti dengan berjalannya waktu kalian akan
menjadi dewasa, kalau misalnya kalian menggali terus, cari-cari pengetahuan, cari-cari informasi tentang hal-hal baru, kalian akan mengerti. Dan juga kalau misalnya kayak kalian bisa lebih banyak mempelajari tentang karakter orang, atau tentang tentang orang lain juga, kalian akan lebih paham lah dalam memberikan pendapat. Nah, kita bukan anti komen kontra. No, tidak sama sekali. Jangan, karena ada yang pikir, saya baru bikin video di Facebook, terus ada yang bilang, ya namanya public figure, wajar lah dikasih komen kontra. Sangat wajar. Saya sangat terima dengan komen kontra, welcome. Yang ingin kita perbaiki itu hanya komen-komen yang menurut kita, oh ini dia komen kayak begini karena dia tidak tahu, mengerti, gitu. Karena dia tidak tahu dan tidak mengerti. Jadi perlu kita perjelas. Ya, itu kita sambil kasih informasi baru, kasih wawasan baru. Jadi sama-sama belajar gitu. Ya, begitu. Jadi ada juga kan yang komen bilang, cuman gara-gara yang mau instan sampai rela tinggalkan anak-anak dengan suami lama-lama kayak gitu. Gini ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik ya, kita kasih tinggal anak-anak kita, anak-anak kami itu bukan kasih tinggal dengan orang asing ya, bukan orang yang kita tidak kenal. Kita kasih tinggal mereka dengan bapak-bapak mereka sendiri. Dan ada juga yang membantu menjaga, memang orang asing tapi kan sambil dipantau gitu sama kita punya suami, dan juga ya mertua juga kadang-kadang datang cek. Jadi kalau untuk hal yang kayak gitu tidak mungkin kita tidak pikirkan. Kalau tentang anak-anak ya, untuk kasih tinggal anak-anak itu sudah dari jauh hari kita sudah pikirkan bagaimana caranya supaya mereka tetap happy tanpa kita di rumah, supaya makannya tetap sesuai dengan jadwalnya setiap hari, terus mainnya cukup, tidurnya cukup, itu kita sudah pikirkan semua. Jadi pokoknya tidak mungkin kita mau telantarkan anak lah gitu, saudara-saudara. Yang kita kasih tinggal nih dengan ayah mereka sendiri. Memang kita juga bilang rindu, iya pasti tentunya rindu, kita punya anak sendiri, kita punya suami, pastinya kita rindu ya. Tapi kan dengan adanya teknologi sekarang, kita bisa sambil video call, jadi bisa mengobati kita punya rasa kangen. Lagian kita kesini bukan cuma untuk operasi plastik, kita kesini tujuannya untuk kerja, itu tujuan pertama. Karena kita sudah di sini, kenapa tidak kita langsung operasi plastik gitu loh? Toh juga kita punya durasi tinggal di sini panjang, lama gitu. Kenapa tidak? Ini sudah hal yang kita inginkan, rencanakan dari lama. Kebetulan dapat kesempatan, kenapa tidak? Suami kita mendukung. Tidak masalah. Mereka tidak masalah jaga kita punya anak-anak. Itu iya. Karena gini, ada juga yang bilang karena takut suaminya lari ke orang lain sampai nekat kayak gini. Aduh. Jadi ini bisa dibilang ini cara kita untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada diri kita sendiri. Cara kita untuk dibilangnya self love, self reward, untuk reward mengapresiasi diri kita gitu, saudara-saudara ya. Karena kita sudah kerja, kita sudah jaga anak, pokoknya sudah banyak hal yang kita buat, kita sudah berusaha untuk jadi yang terbaik. Dan apa salahnya gitu kita kasih yang terbaik juga buat kita punya diri. Kita punya diri sudah selama ini membantu kita melakukan ini itu, apa salahnya juga kita kasih reward buat kita punya diri yang sudah selama ini menemani kita, membantu kita menjaga anak, menjaga suami, mengatur rumah tangga, bekerja. Jadi ya, apa salahnya kita manjakan dia juga, memperbaiki, mempercantik dia, ya kan? Jadi, dibilangnya jadi kalau bilang takut suami lari, sebenarnya kita punya suami tuh terima kita apa adanya, ya benar. Jadi ini lebih ke self love aja, untuk kita punya diri sendiri, supaya kita juga jadi perempuan yang lebih percaya diri, karena itu juga penting untuk mental health kita. Jadi kenapa tidak kan, selagi ada kita punya kesempatan, kita bisa, kenapa tidak? Dan ini juga bukan berarti kita langsung bilang, oh ya ibu-ibu yang di sana kalian juga harus bikin kayak kita. Ini pilihan. Jadi self love itu kan tiap orang beda-beda ya. Kalian mau mengungkapkan rasa cinta diri kalian ke diri kalian, itu terserah, beda-beda dong. Kita fokusnya mungkin kita mau mempercantik badan, payudara dengan perut. Kalau kalian lebih mau fokus di muka, atau kalian mungkin lebih suka
mau beli barang-barang yang lain, barang-barang branded mungkin. Ibu-ibu kan kebanyakan juga kayak ibu-ibu sosialita mungkin, saya mau beli barang branded aja, tidak mau pusing amat mau badan bergelambir atau apa, pusing amat, yang penting punya barang branded sudah bisa bikin percaya diri. Nah, fine, terserah kalian. Kalau kita lebih senang punya badan yang lebih proporsional supaya untuk kita punya pergerakan juga lebih gampang gitu kan. Nah, oh ya, ada juga yang bilang buang-buang duit. Kenapa duitnya tidak disumbangkan saja gitu ke orang yang membutuhkan atau apalah gitu. Begini saudara-saudara, apakah kita harus laporkan yang kayak begitu? Kayaknya itu malu ya buat kita ya. Kita kalau untuk saya dengan Kakak Ina, kok juga toh, kita tuh malu aja gitu kalau kayak kita bantu orang terus kita kasih pengumuman, saya baru bantu orang ini loh, saya kasih dia duit sebanyak ini. Kayaknya tidak etis deh. Kita bantu orang terus kita kasih pengumuman gitu, kayak di mana harga diri orang yang kita bantu itu gitu. Buat kita kayak gitu ya. Tidak tahu kalau pandangan orang lain. Ini menurut saya ya. Kalau menurut kau bagaimana? Ya, karena ya memang kita kan masing-masing orang kan punya prinsip ya. Kalau kita punya prinsip, kalau kita ya ada yang kita kasih tahu, misalnya kayak kita kasih ke ade, kalau kayak kita punya ade, kalau itu ya itu tidak masuk hitungan kita bantu orang ya, karena ya itu kayak sebuah kewajiban juga. Tapi kalau kayak misalnya kayak bantu suatu orang yang susah, organisasi atau orang yang susah, itu kita tidak pernah sama sekali mau kita suarakan di media sosial, karena ya kita punya prinsip aja. Iya, kita punya prinsip aja. Pokoknya yang kayak gitu kayaknya itu cukup kita dan Tuhan yang tahu, dan orang yang kita bantu yang tahu gitu. Betul. Jadi kayak mungkin kalian yang judge kita, yang hakimi kita, bilang buang-buang duit saja, tidak tahu, tidak bisa bantu, tidak bisa lihat orang lain yang susah. Sayang aja gitu saudara-saudara. Ya mungkin karena kita juga bodoh menurut kalian, kenapa kita tidak informasikan, kita tidak kasih pengumuman, saya baru selesai bantu orang ini. Jadi kasih pujian buat saya gitu. Kalau saya sih kalau masalah kayak begitu tuh itu kan urusan kita dengan Tuhan. Jadi ya mungkin dengan rahasia kita dengan Tuhan yang kalian tidak tahu. Jadi Tuhan memberikan berkat yang lebih buat kita, akhirnya kita bisa melakukan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi kalau masalah yang bersedekahlah, bersyukur, pokoknya yang berhubungan dengan Tuhan itu kalian tidak perlu bikin pusing kepala kalian, pikirkan kalau kita nih sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan atau tidak. Itu urusan kita dengan Tuhan. Cuman biar kita dengan Tuhan saja yang tahu gitu, saudara-saudara. Mungkin ada yang bilang juga ya biar jadi motivasi juga buat orang lain untuk bisa saling memberi. Motivasi sudah terlalu banyak. Orang-orang bisa lihat dari video-video orang lain. Banyak konten-konten orang lain. Biarlah orang lain yang bikin konten begitu. Kita saja dengan Tuhan. Kita, gitu. Tuhan dan orang yang kita bantu. Yes. Jadi karena buat kita malu aja gitu. Untuk apa sih? Tujuannya apa juga gitu. Kalau buat kita ya, bukan berarti orang yang bikin konten itu kita salahkan juga ya. Itu jadi mereka juga jadi inspirasi buat orang-orang kaya lainnya yang juga mungkin bingung mau buang uangnya kemana, ya bisalah ikuti konten-konten orang-orang yang lain. Terus gitu. Terus kayak yang bilang yang buang-buang uang, saya tidak merasa buang-buang uang, karena saya merasa yang saya lakukan buat saya punya untuk diri sendiri. Sekarang gini ya, saya cuma mau kasih ini saja, kita manusia di dunia ini tuh terlalu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, dan itu saya anggap salah, terutama kalau kita tinggal di luar negeri ya. Saya merasakan sekali yang namanya mencintai dan mengutamakan diri sendiri itu juga sangat penting. Kita terlalu di Indonesia terutama, kita selalu dari kecil itu kita diajarkan untuk mengutamakan orang lain. Itu baik sekali, namanya kita respect, namanya kita mengutamakan orang lain, itu berarti attitude kita baik. Tapi kita sampai lupa kalau kita harus menghargai diri sendiri juga. Kita harus menyenangkan diri sendiri juga. Kalau kita senang, kita positif, maka orang-orang di sekitar kita pun akan merasakan hal yang tersebut gitu. Mendapatkan dampak yang baik juga dari kita. Kenapa setiap kalau misalnya kita bantu orang kita dipuji, tapi kalau kita bantu diri sendiri kita dihujat. Kalau kita menolong orang lain kita dipuji. Tapi kalau kita menolong diri sendiri dibilangnya buang-buang uang ini. Padahal hal itu layak kita dapatkan gitu. Iya loh. Misalnya nih, kalau mungkin ya saya punya
mungkin biaya saya punya saudara atau apa begitu untuk dapatkan apa yang mereka mau. Saya yakin 100% orang akan puji saya, wow saudara kau hebat sekali, kakak yang saudara, sangat baik, bla bla bla. Tapi kalau saya lakukan itu ke saya punya diri sendiri, seakan-akan kayak itu tidak perlu dan tidak pantas. Kita egois sekali begitu ya. Kita cuma pentingkan diri sendiri, sementara kita pentingkan diri sendiri ini lebih ke 40%, 60% kita lebih ke orang lain gitu. Yang kalian lihat saja mungkin karena yang kita upload yang tentang diri kita ya. Iya, masa kita bantu orang terus kita upload cuma untuk dapat pujian dari kalian, kayaknya tidak etis ya. Jadi, makanya dari sini juga saya mau bilang tolong teman-teman di rumah, ingat, sadarkan kita punya diri sendiri, membantu mencintai orang lain itu penting, tapi mencintai diri sendiri itu juga sangat penting. Lebih penting. Berikan hadiah kepada diri sendiri itu juga jauh lebih penting, karena kita sudah kerja bagai kuda, ya kan? Kita sudah kerja capek, kita sudah lakukan segala sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Tidak ada salahnya kita lakukan hal-hal yang menyenangkan diri sendiri juga, gitu. Begitu. Ya, jadi kayak gitulah saudara-saudara. Semoga komen-komen kalian yang mungkin masih membutuhkan balasan dari saya, tapi saya belum balas, bisa terbalaskan, terjawab di sini. Ini saya bicara kayak gini mau batuk soalnya. Iya, dia batuk. Dan saya takut kalau batuk nanti sakit. Ototnya ketarik. Karena kita masih, ini hari keempat. Iya, masih hari keempat. Kelima. Ada juga yang bilang kayak, pokoknya kayak kata-katanya tuh seperti kayak, kita ini orang kampung aja kok, sok-sok ikut-ikutan orang-orang kota yang mau mempercantik badan gitu, ikut-ikutan operasi plastik. Apa salahnya sih orang kampung untuk mau punya badan yang bagus juga, badan yang kembali seperti semula? Setidak layak itukah orang kampung untuk mendapati dan mencicipi dan merasakan apa yang orang kota saja bisa rasakan? Setidak layak itukah orang kampung untuk jadi manusia? Itulah, untuk memiliki tubuh yang indah juga gitu. Kayak sayang aja. Siapa? Kayaknya mungkin anak-anak yang masih kecil-kecil mungkin, atau mungkin haters yang terselubung. Nggak, yang komen begini nih saya tidak masalah kalau kalian komen ke saya, tapi saya kalau bayangkan orang-orang yang di kampung. Iya, kasihan, kayak setidak punya harga diri itukah? Iya. Orang kampung. Setidak layak itukah orang kampung untuk hidup bahagia? Kadang juga kan kita biasa juga kayak dong komen, kita bilang muka kayak pembantu lah, terus bilang kayak orang kampung baru pindah tinggal di luar negeri jadi sombong, jadi songong. Tidak, makanya saya bilang kalau kalian bilang itu ke saya, tidak apa-apa, saya tidak peduli. Tapi kalau kasihan orang lain gitu, saya dengar kesannya kayak kata orang kampung itu tidak layak sekali jadi manusia gitu. What the hell? Siapa tuh? Siapa yang komen begini? Yang bilang orang kampung itu siapa? Orang kampung, mari kita borong dia. Saya sih kayaknya kayak Nana, mungkin baru lahir aja gitu. Yang mungkin dasarnya mungkin dia tidak suka saya, jadi komennya kayak gitulah. Ya itu dia, makanya tidak apa-apa sih kalau komennya cuma untuk kita. Tapi karena pakai kata orang kampung dan bilang sosokan apa segala macam. Hey, orang kampung juga boleh merasakan dan melakukan apa yang orang kota bikin. Kita sama-sama manusia kok. Iya. Oke, sudah, semoga ini ya terjawab sudah. Kalian punya komentar-komentar, kalian punya rasa penasaran tentang keadaan kita, kekhawatiran tentang keadaan kita. Kita baik-baik saja sejauh ini, puji Tuhan. Kayak orang penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Jadi yang bilang apa? Ke Korea ngapain jauh-jauh ke Korea cuman untuk operasi plastik? Lagian gini, saya kan sudah bilang, kita pekerjaannya tuh ada di sini. Kita kebetulan ada dapat tawaran kerjasama di Korea. Kedua, kita tahu di Korea itu tempat pusatnya operasi plastik terbaik di dunia. Iya kan? Iya, betul. Bahkan di Jerman saja dokternya tuh tidak untuk operasi plastik ya, beda ya dengan operasi yang lain. Tapi untuk operasi plastik saja itu di Korea masih jauh lebih bagus daripada di Jerman. Ini kalian sudah tahu lah, kayaknya itu sudah jadi rahasia umum ya. Di Korea nih anak-anak dari masih belasan tahun mereka sudah bisa operasi plastik. Jadi di sini tuh kayak apa ya, operasi plastik itu lifestyle, cuman gaya hidup aja gitu, kayak kalian. Makanya kita jalan keluar pakai kayak begini, orang biasa aja di sini. Orang di jalan-jalan pakai perban kiri kanan, biasa aja. Itu biasa saja. Jadi
di sini tuh kayak cuman kayak treatment aja gitu, kayak treatment kecantikan, kayak kalian pergi ke klinik kecantikan kayak gitu saja. Kalau operasi plastik itu dianggapnya kayak gitu di sini terus. Jadi bukan sesuatu yang tabu, ini sudah lama sekali. Cuman mungkin karena kita yang mungkin kalian baru lihat di kita punya konten, jadi ya agak kaget juga, itu bisa dimaklumi. Oke, saya sudah bicara putar-putar, habis baru bilang ini sudah mau tutup, ingat lagi, oh iya tadi ini ada bilang begini, ini ada bilang begitu. Jadi oke, nanti kalau masih ada pertanyaan lagi, kalian bisa taruh saja di bawah, atau mungkin ada komen-komen kalian mau kritik atau apa, komen saja. Pokoknya bebas berkomentar, asal jangan terlalu jangan terlalu kasihan juga gitu sama diri kalian, maksudnya sayangi diri kalian, jangan terlalu mengeluarkan kata-kata yang negatif, jangan terlalu kasih komentar-komentar yang negatif, karena itu juga berakibat ke mental kalian juga gitu, saudara-saudara. Jadi ya saya cuma mau ingatkan saja buat yang suka komentar negatif, kalau misalnya kayak kritik atau masukan tidak masalah, cuman kalau sampai kayak menghakimi orang, mending ditahan, dipikir baik-baik dulu sebelum di komen, supaya bagaimana ya, yang baca juga tidak sakit hati. Jadi kalian kayak akhirnya merusak mental orang lain, dan kalian sendiri pun juga tidak merasa, saya kira kalau kita kasih komentar yang buruk itu kita akan terbayang-bayang terus, tidak sih? Tapi ada yang soalnya ada orang yang puas gitu loh. Kalau ada orang yang kayak bahagia kalau lihat misalnya dia kasih komentar negatif, dan orang yang dikasih komentar itu kayak merasa sedih, dia merasa menang. Itu sayang sekali. Itu berarti ada yang salah dengan mental yang komentar. Pasti. Jadi oke, sudah. Yuk, saya start tahu tadi bicara sampai mana. Kita tutup sudah vlog ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah luangkan waktu untuk nonton vlog ini. Semoga cukup menjawab rasa penasaran, menjawab semua komentar-komentar kalian yang sudah kalian tulis. Nanti kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah!